Baikul Amin dan segenap jajaran pengurus dan tak lupa hadirin hadirat jamaah Masjid Baikul Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kula kalian dengan sakit bermuajah di Baitullah. Mudah-mudahan pertemuan kula kalian ini menambah keberkahan, menambah keimanan kita, serta menjadikan amal soleh bagi kita semuanya. Amin. Yang kedua kalinya mudah-mudahan salawat serta salam terhaturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya sayyidi ya Rasulullah. Begitu juga kepada para sahabat dan tabi'in ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mriki kula ngaturaken 3 hal. Kalau kami panjenengan alhamdulillah sampai malam tentang keempat di awal bulan suci Ramadan. Hingga mereka alhamdulillah kalau di awal-awal kesehatan kalau kami panjenengan merasakan bagaimana suasana di awal-awal Ramadan ini kita sambut dengan penuh semangat, dengan penuh saling untuk kita berlomba-lomba beribadah memperbanyak amal ibadah pula kali panjenengan sekalian di bulan suci Ramadan. Tapi nanti kalau terusnya kebiasaan pula, kemudian mungkin jamaah yang kita lihat di sekitar kita, kalau sudah masuk sejak fase kedua sampai fase ketiga sebagai bulan suci Ramadan, ini semakin hari semakin menambah maju sampai akhirnya kalau ikut Bapak ingin dapat nasihat, Bapak ingin dapat tips bagaimana sekiranya kita bisa semakin hari ini tidak mudah semangat kita, khususnya untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai ampunan Allah, yang mana kesempatan ini tidak mungkin saja ini kesempatan terakhir kula kali panjenengan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kula kali panjenengan bahkan ada yang menjamin besok untuk tahun ini apa? Bulan suci Ramadan tahun depan kita nggak tahu apakah masih bernafas lagi atau tidak. Maka dari itu monggo saat-saat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri, beliau menyampaikan dari Yaman. Yang pertama untuk tips kita agar tidak mudah semangat kita untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah sebagaimana wasiat yang pernah disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabat beliau yang dicintai, Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal itu mau melestarikan dengan lantas Nabi dawuh kepada saya istri Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbu, aku mencintai. Inni uhibbu ya Mu'adz, saya mencintai wahai Mu'adz. Wala tada'anna, dan jangan sekali-kali kamu tinggalkan antakuna dubura malas salati, untuk berzikir setiap kali kamu selepas sholat, antakuna dubura malas salati Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ijazah hanya kanjeng Nabi kanggo Mu'adz bin Jabal khususnya pun dan umum kepada kita semuanya umat Rasulullah yang mencintai kanjeng Nabi. Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, berilah pertolongan kepada aku ya. A'inni ala dzikrika, untuk mengingatmu ya Allah, berzikir kepada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur atas segala nikmat-nikmatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 lafaz. Dan jadikanlah kami ini hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang baik. Sehingga misalnya kita bermohon agar kita dituntun untuk senantiasa giat beribadah, syukur nikmatnya Allah, dijadikan kita ini adalah sebagai hamba yang baik. Ini poin pertama. Jadi saat berdoa sholat maktubah
pun sampai maos dikuat doa Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika. Nomor kali ini pun nopo yang diaturakan adalah senantiasa kita menjaga meripat, menjaga telinga, menjaga lisan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi puasa batasnya pun enggak umpamanya memang akun jadi itu bagaimana siapa kita berpuasa hanya sekedar puasa jasadnya kita saja, menahan lapar dan dahaga semuanya bisa. Namun bila mana siapa puasanya ini dibarengi dengan puasa seluruh anggota tubuh kita tidak bermaksiat kepada Allah, niki ingkang kedah diikhtiarkan boten sedanten satu kedahilan. Kalau kita bisa menahan yang namanya meripat untuk tidak melihat memandang suatu hal yang dilarang oleh Allah, mendengarkan segala sesuatu yang siapa dilarang oleh Allah, melakukan, mengucapkan, menggunjing dan lain sebagainya yang mana itu diharamkan dalam syariat Islam. Bila mana kita dapat menjaga ini semuanya, insya Allah hati kita akan dituntun oleh Allah untuk senantiasa tetap rajin beribadah kepada Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nomor 3, sahabat hadisnya apa? Jadi kita sebenarnya mungkin yang kedua adalah kita senantiasa menyertai ibadah pulau kali panjenengan ini untuk senantiasa hudurul qalb. Hudurul qalb kita ini apa? Hadirnya hati khusyuk dalam diri kita. Allahu Akbar sholat. Tapi apakah hati kita juga ikut sholat? Maka dari itu para ulama mengatakan rubba sajidin fis sholat walakinnahu laysa sajidan lillah. Berapa banyak orang yang nggak boleh jatuhnya artinya kepalanya bersujud ketika sholat, tapi pada hakikatnya dia tidak pernah bersujud kepada Allah, tapi melainkan bersujudnya kepada selain Allah. Karena apa? Ketika sujud dalam keadaan hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini adalah sekedar nasihat dari para ulama untuk kita senantiasa menjaga agar konsisten istiqomah beribadah sampai insya Allah selesai bulan suci. Bapak Ibu rahmatullah, yang beriki kalau nambahin nomor kali hal yang sering kali kita semua sambut adalah bagaimana kita menjalankan segala aktivitas ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini luar biasa akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Barang siapa yang bertaubat, taubatnya insya Allah akan diterima. Tapi nanti suatu hari Kanjeng Nabi itu meninggalkan ibadah. Meninggalkan ibadah dengan para sahabat juga. Ketika minggat mancing tentang gaya pertama, Kanjeng Nabi melakukan amin. Para sahabat yang tentang isinya apa? Iya, apa yang tadi? Yang ketika naik tangga kedua satu, ketika naik tangga ketiga juga Kanjeng Nabi melakukan amin. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi pun nantur khutbah, maka para sahabat mendekat kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ilama aminkan. Kenapa Kanjeng Nabi mau kok istri melakukan amin? Oh sahabat, aku itu mantasmu munggah nang mimbar tangga pertama malaikat Jibril tekor. Datang kepadaku dia mengatakan, ya Muhammad, rahima anfu rajulin dzukirta 'indahu wa lam yusallim 'alaihi. Yang pertama, rahima anfu rajulin, celaka, sungguh celaka, sungguh orang itu hina. Sepaling hina-hinanya manusia, rahima anfu rajulin, ketika namamu disebut dalam sebuah majlis, dia mendengarkan tapi dia enggan untuk bersalawat kepada Muhammad. Langsung pada Nabi mengamin, amin. Ketika nomor kali
Malaikat Jibril matur malih, rahima anfu rajulin, sungguh orang itu akan celaka, sungguh orang itu hina. Dia ketika bertemu bulan suci Ramadan diberikan nikmat oleh Allah. Salah satu ciptanya Allah kepada kita saat ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ketika udah kita dipertemukan bulan suci Ramadan sampai tanggal 1 Syawal kita keluar Ramadan dari dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Langsung tadi menantikan amin. Yang ketiga tadi Nabi matur, malaikat matur rahimatan furajin, sungguh celaka, sungguh hina seorang hamba, seorang manusia bila mana dia abawah, dia semasa hidupnya masih menangi kedua orang tuanya atau satu di antara mereka berdua, tapi pertemuan ketika masih sugeng seorang anak masih menjumpai kedua orang tuanya ini tidak dapat mengantarkan dirinya untuk masuk surganya Allah, karena dia tidak untuk birrul walidain, sehingga kanjeng Nabi masuk. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, kita hadis ini adalah salah satunya adalah basyira wa nadhira. Nadhira yang peringatan. Kalau basyira kan masalah para asatid, para yai akan mengupas banyak tentang masalah fadilah bulan suci Ramadan. Tapi ternyata kanjeng Nabi menyampaikan jangan sampai. Berarti ada golongan umat kanjeng Nabi yang diberikan nikmat untuk bertemu bulan suci Ramadan, tapi ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Terus kalau bulan suci Ramadan dengan penuh keistimewaan, kefadilahan, ampunan Allah tidak diampuni, lantas bulan apa lagi? Kita akan mengharap atau pintunya Allah untuk berharap. Ini kesempatan digunakan kita dan saat ini. Tingkat terakhir Bapak Ibu, tingkat mulia, masih riwayat disebutkan bahwasanya seorang itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siapa yang berpuasa. Begitu juga apa? Dia mulai dengan kita semua yang bisa mati adalah dengan kita sholat tarawih. Tapi ada 4 golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah meskipun dia ketemu malam Lailatul Qadar. Pertama, mudminul khamr, orang yang kecanduan khamr. Tak dari Ramadan aku yang berpikir ke hamba Islam, tahu dirinya kalau dia bermaksiat kepada Allah, tapi keimanannya masih lemah. Sampai masuk Ramadan dia masih minum manis. Ini meskipun dia siapa bertemu dengan siapa bulan suci Ramadan, bahkan malam Lailatul Qadar dia memohon ampunan, tapi kalau perbuatan mudminul khamr, minuman khamr itu masih dia konsumsi, Allah tidak akan mengampuni. Yang kedua, aqil bil walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, saya singkat ngomong, yang ketiga qati'ur rahim, seorang yang memutus tali silaturahmi. Bapak Ibu iman berikutnya, ada 2 azab Allah yang langsung diturunkan oleh Allah ke muka bumi itu sebelum mereka dia itu mati dan dihisab di yaumul qiyamah. Salah satunya adalah qati'ur rahim, seorang yang memutus tali silaturahmi dengan siapa, kerabatnya, dengan tetangganya, sudah tidak tegur sapa sampai 2 hari, 3 hari dan sebagainya, ada dendam di hatinya. Meskipun yang bersangkutan diberikan oleh Allah nikmat bertemu bulan suci Ramadan sampai malam ke-27 ikut siapa bersama-sama untuk ihya malam Lailatul Qadar, mohon ampunan, tapi kalau dari sisi ini dia qati'ur rahim, Allah tidak akan mengampuni. Selesaikan dulu masalah dengan terhadap bermohon kepada Allah. Yang terakhir Bapak Ibu kita mulia adalah seorang yang tidak akan diampuni seperti biasanya akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bahkan malam Lailatul Qadar, yaitu adalah seorang yang kalau disebutkan dalam hadisnya yang benar-benar ketika bulan suci Ramadan ini tidak ada harapan untuk kembali kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Bapak Ibu Ramadan, mudah-mudahan di waktu yang singkat ini Ramadan akan sebisanya sedikit, tapi mudah-mudahan bisa menjadi bekal pulau kalimatnya. Saya mohon doa agar mudah-mudahan pulau kalimatnya semoga jadi senantiasa diberikan kesehatan, amin, amal ibadah pulau kalimatnya diterima oleh Allah, dan yang terlebih adalah dosa-dosa kita diampuni Allah sehingga kita meninggal dunia dan bertemu Allah ridho kepada kita dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi Allah beraturan belum aku kepada Allah sampai pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.